Satu. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kalau saya tadi berbincang dengan Ibu Amel, dengan Pak Untung, dengan Ibu Yayang di bagian depan, saya masuk ke dalam. Nah, saat ini saya sudah berada di ruangan. Pak Untung mungkin bisa cerita, ini meja makan, sepertinya ruang makan biasanya keluarga berkumpul di sini? Betul, sejak kita masuk tahun 57 di rumah ini, ya meja makannya ini. Di meja makan ini berkumpul? Meja makan di sini, tempat kita belajar juga di sini. Ini furniture yang di sini semua dari tahun 65 sampai sekarang. Nggak ada yang terganti, Semuanya masih tetap ada di posisinya masing-masing. Jadi kursi ini, meja ini dulu yang diduduki oleh Pak Untung, oleh Ibu Amel pada saat itu. Pak Yani sini, Bapak di sini, Baik, Bapak Ibu di sini. Ibu seberangnya. Ya. Yang besar-besar perempuan ujung-ujung, yang lainnya kalau saya di mana aja di bawah. Baik, Pak Untung, kalau tadi kan ada ingatan yang tidak akan pernah terlupakan oleh Ibu Amel. Apa interaksi terakhir dari Ibu Amel dengan ayahanda? Nah, kalau Pak Untung pada saat itu, pada malam itu di mana? Apakah juga termasuk salah satu putranya yang menyaksikan secara langsung kedatangan pasukan Cakabirawa? Betul, jadi mungkin saya ceritakan aja. Saya, adik saya Edi, waktu itu saya umur 11 tahun, Edi umur 7 tahun, 6 ke 7 lah ya, 7 tahun. Kami dari mulai dulu itu, atau masuk sini, tidurnya selalu berempat. Di kamar Pak Yani situ, Pak Yani, Bu Yani, saya, Edi. Atau ya pokoknya selang-seling lah gitu ya. Karena anak laki-laki 2 terakhir. Kalau di atas saya perempuan semua 6. Makanya saya dikasih nama Untung. Karena akhirnya Untung dapat laki-laki. Untung dapat laki-laki. Nama itu bagus, tapi akhirnya nama itu juga jelek. Jeleknya karena? Jeleknya karena pemberontaknya namanya Letkol Untung. Ya. Sama lah dengan Untung Yani, namanya. Nama adik saya, Edi Yani. Edi Yani. Ini bukan kami yang cerita, bukan. Ini yang cerita adalah Pak Sarwo Edi waktu itu. Kalau kesini dia selalu bicara, kau Untung pengkhianatnya, kok Edi adalah pembasminya. Ya, ada korbannya. Siapa? Bapakmu, Pak Yani. Itu Pak Sarwo Edi, bukan kita yang ngarang-ngarang, enggak. Tapi ya secara kebetulan nama kita sama gitu loh. Ya. Nama saya bagus, dari orang tua pasti bagus. Iya kan? Pasti bagus. Nah, kami biasanya tidurnya berempat. Berempat di situ? Sana di kamar Bapak. Nanti bisa kita lihat. Iya, jam berapa biasanya tidur? Kalau malam itu, saya sih biasanya kalau Bapak tidur, Ibu tidur, ya kita ikut tidur. Pada gitu. malam hari itu tidur duluan atau bersama dengan Bapak? Nggak ada, Pak Yani tidur sendiri. Ibu Yani nggak ada di rumah. Pada saat itu tidak ada? Ibu Yani izin sama Pak Yani bahwa dia tanggal 1 Oktober itu ulang tahun. 1 Oktober, ya 1 Oktober. Itu kejadiannya kan 1 Oktober tapi subuh, ya kan? Betul. Nah, malam itu saya nggak tidur situ. Edi maupun saya nggak tidur situ karena nggak ada ibunya. Ya. Nah, kalau ada ibu kan pasti aman, kita tenang gitu kan. Saya tidur sama kakak-kakak saya di kamar sebelah itu. Pak Yani tidur sendiri. Baik. Tuh. Dibangunin oleh Edi. Edi nyari ibunya pagi-pagi itu jam 4, jam 4:30 dia nyari ibunya. Yang ketemu Cakrawirawa di belakang situ. Sudah ada di posisi di belakang? Di belakang Udah sini. masuk, ya? Udah masuk. Jadi rumah ini sudah dikepung. Penjaganya yang 12 orang sudah dilucuti. Ya. Cakrawirawa masuk dari samping situ sama dari sini. Ini rumah dikunci. Pintu-pintu yang depannya dikunci. Tapi karena Ibu Yani pergi, biasanya yang belakang nggak dikunci. Baik. Itu ceritanya. Terus temulah Edi dengan Cakrawirawa ini di belakang. Kasih tahu, bangunin Bapak, dipanggil Presiden keadaan genting. Nah itu masuklah Edi, nggak tahu apa-apa dia masuk. Pak Yani masih tidur, itu juga nggak dikunci kamarnya. Ya. Nah, bangunin Pak bangun. Ini ceritanya Edi yang ngalamin itu, bangun. Nah, pas bilang bangun tuh, anak bahasa Jawa, ya kan? Anak apa isu-isu kalau sing golei itu. Siapa yang datang tuh siapa? Siapa sing teko? Edi meskipun umur 6-7 tahun dia tahu Cakrawirawa, ya kan? Kami juga tahu itu Cakrawirawa. Bangunlah Pak Yani. Keluar,
ditemuin itu cakabirawanya yang 5 orang. Di pintu ini. Buka pintu udah dia Iya. keluar. Nah, saya bangun karena ada ribut-ribut kan. Baik. Ribut-ribut. Pak, saya bukan sembunyi, saya berdiri aja di situ. Berdiri di samping itu. Saya lihat terjadi pertengkaran antara Pak Yani sama ini yang datang sersan, kopral, sersan kopral. Sersan dimarahin kopralnya pasti ngamuk, pasti marah kan, pasti dipukul lah istilahnya kayak gitu, Pak Baik. tentara. Nah ini si kopralnya bentak-bentak, kopral bentak-bentak bintang 3. Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu. Iya kan? Dibentak-bentak sama kopral. Mau mandi nggak boleh, mau cuci muka nggak boleh, ganti baju nggak boleh. Katanya dipanggil presiden. Masa iya nggak ada presiden pakai piyama? Betul. Kan nggak masuk akal. Logiknya nggak dapat lah itu. Nah, marahlah Pak Yani. Dipukul lah salah satu cakrawirawannya itu sampai jatuh ke belakang situ. Ya, dan itu tergambar di salah satu lukisan Nah, yang ada di rumah ini, pemirsa. Itu lukisan bukan abal-abal. Itu yang saya tidak lihat, tapi yang lihat Edi yang lihat. Baik. Karena dia ada di belakang, Posisinya Bapak Untung atau Mas itu masih ada di sudut situ ya? dia Baik. di sini Di sini, kan, oke, baik. Gitu. Dipukul sama Pak Yani jatuh. Senjatanya diambil, cungnya itu diambil, tapi dilempar balik. Gitu kan? Dikembaliin lagi. Kau prajurit tahu apa? Nah, itu dia. Kau prajurit tahu apa? Bapak masuk, Tutup pintu. tutup pintu, ini pintu kaca, ini pintu kaca. Langsung yang satu, Giali, tembak bener Pak Yani, diberondong. Bukan 1-2 tembak, diberondong. Senjatanya ada di dalam Thompson. Senjata otomatis. 7 peluru nembus badannya, 2 masih ketertinggal ada di lubang buaya projektilnya, yang 4 ada di dalam sini. Kena lukisan 2, kena lemari itu 2, kena ada 3 lah di situ. Suara itu pasti terus terngiang, suara tembakan itu. Kayak lilintar suaranya. Keras, jam 4 pagi, setengah 5 Ya, apa enggak? ya, ya, Aduh. Saya mau masuk ke kamar Mbak Jui yang nomor 4, Ya. ya kan? Keluar, ada apa tuh? Ada apa? Bapak ditembak. Yang lain keluar tuh. Yang lain, kecuali Ibu Amelia sama adiknya Mbak Yuni yang nomor 6. Tidurnya di belakang. Kenapa nggak di situ? Udah penuh. Sempit. Ya. Sempit. Udah, belakang situ. Dia mau keluar dipegangin sama cakrawiranya nggak bisa keluar karena Saya cuma lihat dari jendela pintunya itu kakinya kan Bapak ditarik gitu. nah, pintunya kan ditarik-tarikan pintu lah gitu. Mau keluar nggak bisa. Nah, begitu Pak Yani jatuh di sini, itu jatuh langsung ditendang-tendang pakai kaki gitu, dibalikin. Ya. Ditariklah kakinya kanan kiri. Diseret bawa keluar. Seret. Syarat bawa keluar. Jadi kalau kita tadi di posisi yang di patung itu, Ya. Pak Yani digeletakin di pinggir jalan situ, pintu masuk yang sana. Baik. Nah di situ Pak Yani terakhir, Ya. kami ngikutin dari belakang. Itu terakhir kali Pak Untung melihat sosok ayah Anda diseret itu di titik itu, di depan Oh, iya, itu. di Nah kita nggak perlu keluar, nanti saya terusin, Oke, ya oke. kan? Jadi kita ngikut nih, Hah. anak-anak yang perempuan juga Lari. ikut Pak Yani, diseret kita ikut sampai belakang. Ada pintu yang mereka masuk di belakang itu, yang saya Kecil. bilang tadi tidak pernah dikunci karena ibu di luar. Nah, begitu kita berebut untuk keluar, cakrawirawa udah siap di depan pintu depan kita. Siapa yang keluar saya tembak. Coba. Anak Pak Yani masih perintil-perintil, mana kecil, mana aduh. Banyakan perempuan ya kan. Ya. Saya kecil masih, Edi masih kecil. 11 Usia iya, 11 tahun pada saat iya, itu Pak Untung. 11. Nah, terus begitu dia bilang siapa yang keluar saya tembak, nangislah kita di belakang. Nangis aja. Nggak berapa lama datanglah ibu sama pengawal 5 yang biasa melekat sama Pak Yani, sama ajudan 1 namanya Letnan Sandi. Itu yang pergi ke Taman Suropati untuk ngawal Ibu Yani. Nah, Ibu Yani itu Islam dia agamanya, cuman kejawennya lumayan kuat lah. Ya. Nah, kejawennya kuat dan dia lahirnya di Bali. Dia orang Jawa tapi lahir di Bali. Baik. Nah, mungkin besar di Bali Bali. Baik. Nah, itu dia, itu Ibu Yani. Datang sini bilang, "Non, kok udah bangun?" Pagi-pagi. Dia nggak tahu kalau suaminya udah nggak ada. Ya, Pak Yani udah nggak tahu.
mulailah yang apa itu bilang Pak Yani bapak ditembak. Bapakku gitu, bapak ditembak, bapak ini darahnya. Nah yang ajudan, Pak Bardi, kan rumahnya di belakang situ. Panggil datang, dia nggak bisa ngomong lagi. Dia dibawa kemana? Ke sana. Kita cuma nunjuk aja ke sana, arah pasar rumput sana. Nggak tahu kita kemana larinya. Baik, nanti kita lanjutkan cerita ini. Tapi Bu Yayang, rangkaian cerita kelam ini semua terekam, semua tergambar dalam film yang disutradarai oleh Bapak Arifin Zainur. Nah, Bu Yayang mungkin bisa bercerita pada saat itu, pada saat proses pembuatan filmnya, bagaimana riset yang dilakukan oleh Pak Arifin? Waktu itu kan fakta informasi tentang keadaan itu, kePKI-an segala macam, itu kan sudah diketahui umum dari CIA segala macam ya. Nah khusus pada cerita-cerita bapak-bapak, kami kan datengin ibu-ibu, Ibu Yani, Ibu Panjaitan, Ibu Suparman. Kami datangin dan mereka lah yang menceritakan apa yang terjadi. Karena mereka yang walaupun kata untung Ibu Yani tidak di tempat, tapi untung dapat story-nya dari ibu kan. Ya. Makanya di film itu tidak ada Ibu Yani mengusap genangan darah di situ, taruh juga di sini. Kemudian baju yang terakhir Pak Yani pakai dia usap di sini nih. Di lantai sini dibersihin, dia gulung itu baju, dia bungkus lagi pakai koran. 2 tahun setelah museum ini jadi, baru Ibu Yani taruh bajunya di situ. Jadi ikut terus tuh baju malam. Mau tidur Ibu malam taruh sini, mau pergi kemana dibawa. Selalu dibawa baju. Karena dia menyesal nggak lihat suaminya. Terakhir nggak ada. Waduh. Menjelang hari ulang tahunnya lagi. Ini kado terburuk tentunya bagi Ibu Yani. Betul. Bunganya sih datang dari Bella Floras itu Jalan Tegal itu. Bunganya datang dari Pak Yani selama ulang tahun. Ada. Bunganya itu pagi-pagi. Iya, artinya waktu itu Pak Arifin juga mendapatkan banyak cerita sehingga film itu rangkaian story-nya semua berdasarkan sudut pandang dan juga kenangan serta informasi dari keluarga para almarhumah pahlawan revolusi begitu ya, Bu Yayang ya? Iya, persis. Sampai seperti tadi kata Pak Untungnya tentang darah ya, baju darah itu Ibu Haryono misalnya. Dia ngepel lantai untuk supaya anak-anak nggak melihat darah bapaknya, begitulah. Jadi semua itu diceritakan oleh ibu-ibu itu dan kami catat ya itu yang kami lakukan. Saya baru tahu sekarang bahwa Ibu Amel itu dan adik-adiknya tuh sampai berebutan mau mengikuti bapak gitu di pintu kecil itu. Kami nggak tahu itu, kami nggak ceritakan. Penuh mereka. Ya, kami nggak diceritakan. Kalau andai kata kami tahu, pasti kami juga akan menggambarkan itu. Ya, seperti Ibu di sini juga, itu Ibu nggak mau memang. Saya nggak mau karena saya nggak lihat itu. Mengambil darah bapak, Iya. Darahnya masih ada situ. Masih ada di dalam baju yang terus dibawa oleh Ibu. Iya. Baik. Nah, ada hambatan pada saat kemudian penulisan cerita ataupun juga proses penyutradaraan dari film ini pada saat itu, Bu Yayang? Ditulis oleh Pak Nugroho Noto Susanto yang ketika itu Menteri Pendidikan, ya. Dan oleh kawan-kawannya Mas Arifin itu disokong, ayo bikinlah film katanya gitu, karena kamu kan orang independen, jadi bikinlah itu film. Tadinya dia juga ragu-ragu ya, tapi mesti. Apa yang menjadi keraguan dari Pak Arifin pada saat itu? Ya orang ragu-ragu aja karena soal ini kan besar sekali. Peristiwa ini soal tekanan yang mungkin akan diterima atau soal enggak soal tekanan, tapi karena banyak sekali informasi kan. Dari itu kan tahun semuanya begitu Bu. Iya kan kami bikin tahun 84. Iya. Jadi kan itu kan sudah berapa tahun kemudian kan? Betul. Jadi kami cuma tahu informasi yang diketahui oleh umum, termasuk yang papers dari Cornell gitu. Jadi teman-temannya Mas Arifin bilang, ayo bikin. Jadi itu Taufik Abdullah, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, sama Bu Raswanto dikirim ke Cornell untuk juga meneliti, sampai meneliti informasi-informasi itu. Iya. Dan kalau soal yang di rumah-rumah ibu-ibu itu semua otentik sekali karena itu ibu-ibu yang menceritakan. Sama seperti misalnya yang adik Irma itu kan Ibu Nah tanya, adek masih hidup?
adik masih hidup. Dia tanyakan, si adik kan kena pelor, ibu Nas, adik masih hidup. Maksudnya adik tunggu ya, sabar-sabar ya gitu kan. Sampai begitu kami tahu informasinya. Ya, begitu detail informasi itu karena memang dari keluarga yang ditinggalkan. Dan itu coba diwujudkan dengan baik tentunya dengan runtutan yang ada dalam film tersebut. Begitu. Bapak, Ibu, Pak Amel, Bu Amel, Pak Untung menyaksikan juga, sempat menyaksikan film itu, rekaman itu bagaimana kemudian pada saat menyaksikan? Sampai hari ini juga kita lihat. Saya nangis pertama lihat film itu. Apa ya? Dan waktu kami riset ke sini itu sama 1 minggu, karena nggak tahu kenapa dimulai dari setiap malam Jumat. Dan ibu tuh menyaksikan setiap hari, dia nongkrongin, dia lihat semua itu yang kami lakukan setiap hari. Sampai dia, ya pasti dia susah lah ya, perih kan tuh. Iya. Risetnya membutuhkan waktu berapa lama pada saat itu, Bu Yayang? Kenapa? Risetnya membutuhkan waktu berapa lama pada saat itu? Semua sampai mencari pemain yang cocok-cocok itu 1,5 tahun. 1,5 tahun, Ya. sampai akhirnya kemudian dibuat film itu. Ya, ide sebenarnya awalnya untuk membuat film tersebut, Bu Yayang? Dari PFN ya, PPFN, Pak Dipayana, maksudnya itu supaya kita tahu tentang kebengisan PKI. Kan kita ini waktu masih muda-muda apa kita nggak tahu apa-apa kan. Nah, supaya generasi berikutnya sekarang ini tahu tentang peristiwa itu, supaya tahu. Ada tragedi lah tahun 65 Iya. yang menyakitkan. Bukan buat kita saja tapi juga mungkin seluruh rakyat Indonesia. Iya, Ya kan? tragedi itu begitu menyakitkan, jadi saya bisa membayangkan bagaimana trauma yang dihadapi. Mbak Putri lihat penembakan DI Panjaitan. Mbak Putri lihat kepalanya yang ditembak. Otaknya keluar semua. Di depan rumah, di halaman rumahnya. Ya gimana putrinya Catherine nggak histeris lihat kayak gitu. Iya kan? Dia tahu mukanya dengan otak bapaknya. Iya, betul. MT Haryono itu kan ditembak di rumah. Suruh gelapin lampu, ya kan? Anak-anaknya disingkirkan dulu. Tapi Pak Heru ditembak di rumah juga. Baik. Kejam. Apa yang Pak Untung saksikan, apa yang Ibu Amel rasakan, pastinya meninggalkan trauma yang begitu mendalam. Bagaimana kemudian menghilangkan atau setidaknya beralih dari trauma tersebut, nanti kita bisa cerita lebih lanjut, termasuk juga mungkin bisa bercerita, karena Ibu sepertinya juga berupaya untuk menghilangkan trauma tersebut dengan menyibukkan diri melalui menulis, menggambarkan semua, melukiskan semua pada saat itu, apa semuanya yang dilakukan oleh Pak Ahmad Yani. Kenapa dibunuh itu? Kenapa dibunuh? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Kenapa dibunuh? Ibu Amel, mohon maaf, itu juga Ibu Yani pertanyaan begitu. Kenapa suamiku dibunuh? Kenapa Pak Yani dibunuh? Itu mungkin bukan hanya Ibu Yani, tapi istri-istri dari para pahlawan revolusi lainnya diselimuti dengan pertanyaan besar. Semua juga gitu, se-Indonesia. Saya yakin, Bu Yayang, mengapa kemudian suami mereka menjadi korban? Bu Amel tentunya yang tadi sudah sempat saya katakan melakukan riset, melakukan penelitian dan juga menulis buku-bukunya sudah ada di samping saya. Nanti akan bercerita lebih lanjut. Tapi tentunya setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akhir pekan akan segera kembali.